Apa itu jamak takhir? Jamak takhir sholat zuhur di waktu asar atau sholat maghrib di waktu isya. Itu jamak takhir. Sholat maghrib di waktu isya, sholat zuhur di waktu asar. Itu syaratnya cuma dua. Syaratnya cuma dua. Syurutu jam'i takhir isnani. Syarat jamak takhir isnani dua. Yang pertama adalah niyatut takhir wa qad baqiya min waqtil ula ma yasauha. Yang pertama adalah syaratnya nih, niat takhir. Niat takhir dan masih tersisa waktu sholat yang pertama. Waktu yang pertama sekiranya bisa dilaksanakan sholat. Contohnya begini. Waktu yang pertama apa? Zuhur berarti ya. Kalau maghrib sama isya, waktu yang pertama maghrib. Jadi niat takhirnya itu bukan ketika sholat. Beda sama jamak takdim. Kalau jamak takdim niatnya kapan? Ketika sholat yang pertama. Nah kalau jamak takhir niatnya itu bukan ketika sholat, tapi di waktu yang pertama. Kalau zuhur sama asar, berarti di waktu zuhur niatnya. Itu waktu niatnya itu dari masuk waktu zuhur sampai sekiranya ada tersisa waktu bisa melaksanakan sholat. Kalau seandainya dikosor, berarti bisa melaksanakan sholat 2 rakaat. Kalau seandainya nggak dikosor, bisa melaksanakan sholat 4 rakaat. Berarti kalau dikosor 2 menit sebelum asar. Contoh misalkan, waduh 2 menit lagi asar nih. Nah disitu boleh tuh niat tuh. Niatnya bukan ketika sholat. Niatnya di waktu yang pertama. Niatnya bagaimana? Niatnya aku niat jamak takhir. Aku niat jamak takhir zuhur ke asar. Itu niatnya. 2 menit lagi asar nih. Belum niat. Aku niat jamak takhir zuhur ke asar. Atau aku niat jamak takhir maghrib ke isya. Jadi niatnya dari kapan? Ketika masuk waktu zuhur. Jam 12 udah masuk waktu zuhur, udah. Maka dari jam 12 tuh udah boleh niat. Misalkan jam 12 atau jam setengah 1 kita masih di perjalanan. Masih bawa mobil misalkan ya. Atau masih di dalam bis, dalam kereta misalkan. Kita niat bukan waktu sholat niatnya. Nih di waktu ini. Itu kita niat, aku niat jamak takhir zuhur ke asar. Kalau maghrib, aku niat jamak takhir maghrib ke isya. Nah ketika masuk waktu asar, misalkan sampai di rest area, misalkan asar ya, sampai di rest area asar. Kemudian dia tinggal dia sholat zuhur sama sholat asar. Nah di sini nggak disyaratkan zuhur dulu atau asar dulu, nggak disyaratkan. Boleh zuhur dulu, boleh asar dulu. Misalkan nyampe rest area jam berapa? Jam 4 sore. Dia belum sholat zuhur kan, tapi dia udah niat jamak. Maka dia tinggal sholat. Mau sholat apa dulu boleh. Mau zuhur dulu silahkan. Mau asar dulu silahkan. Enggak disyaratkan harus zuhur dulu. Enggak. Tapi disunahkan zuhur dulu. Disunahkan zuhur dulu. Usolli fardhu zuhri. Niatnya bagaimana? Niatnya seperti biasa. Karena niatnya udah tadi kan. Di waktu yang pertama. Jadi niatnya seperti biasa. Usolli fardhu zuhri. Misalkan zuhur dulu. Afdolnya kan sunahnya zuhur dulu ya. Usolli fardhu zuhri. Misalkan makmuman. Habis salam. Kemudian usolli fardhul asri. Usolli habis salam. Usolli fardhul asri. Atau boleh asar dulu boleh. Boleh. Usolli fardhul asri makmuman. Kemudian habis salam, qomat, usolli fardhu zuhri makmuman misalkan. Kecuali kalau seandainya waktunya mepet ke maghrib, maka wajib sholat asar dulu. Contoh misalkan, nyampe rest area itu misalkan 5 menit sebelum maghrib ya. Ini mepet ke maghrib ini. Atau 10 menit sebelum maghrib kan wudhu dulu ya, jalan dulu. Macem-macem dulu 10 menit sebelum maghrib, mepet banget. Maka di sini wajib sholat asar dulu. Kalau dia sholat zuhur dulu, kan afdolnya kan sholat zuhur dulu ya. Akhirnya dia sholat zuhur dulu. Nah setelah dia sholat zuhur, azan maghrib ya. Akhirnya dia sholat asar di waktu maghrib. Makanya kata ulama kalau mepet ke maghrib, maka wajib sholat zuhur dulu. Wajib sholat asar dulu ya. Kalau mepet ke maghrib, wajib sholat asar dulu.
sehingga dia melaksanakan sholat asar di waktu asar. Nah kemudian syarat yang kedua, wadawamul uzri ila tamamis saniyah. Wadawamul uzri ila tamamis saniyah, yaitu masih ada uzur. Masih ada uzur sampai sempurnanya sholat yang kedua. Sholat yang kedua. Yang pertama misalkan terserah kan, mau sholat zuhur dulu, mau sholat asar dulu, terserah. Yang penting dua-duanya udah selesai sholat. Kalau seandainya misalkan uzurnya itu udah hilang, udah jadi iqomah, jadi mukim, udah bukan musafir lagi. Contohnya bagaimana? Contohnya begini. Pertama dia sholat misalkan pertama dia sholat asar misalkan. Pertama dia sholat asar. Kata dia, sholat asar dulu takutnya mepet ke maghrib misalkan. Sholat asar dulu, ini dikit lagi maghrib nih misalkan. Sholat asar dulu. Pertengahan sholat asar, dalam hatinya dia niat. Dalam hatinya, kayaknya enak nih di Bandung nih, segar sejuk ya. Mukim aja nggak jadi musafir. Nah mukim itu niat lebih dari 5 hari. Niat tinggal di Bandung, ketika kita ke Bandung niatnya itu nggak lebih dari 5 hari, maka itu namanya musafir. Tapi ketika kita niat, enak banget di Bandung, seminggu aja udah di Bandung. Ketika niat, maka berubah yang namanya yang asalnya musafir berubah menjadi mukim. Berubah menjadi mukim. Nah, maka nggak boleh lagi jamak. Terus dia belum sholat zuhur kan? Dia udah sholat asar nih. Dia belum sholat zuhur. Maka sholat zuhurnya dianggap qadha. Maka sholat zuhurnya dianggap qadha. Jadi bukan jamak lagi, udah nggak bisa lagi jamak. Dengan dia niat seperti itu. Jadi ketika kita di perjalanan, kita mau kemana nih? Kita mau ke Bandung, kita mau kemana? Mau ke Surabaya, kita mau kemana? Ke puncak sana. Ketika kita niat misalkan saya di Bandung 3 hari aja dah. Maka selama 3 hari boleh sholat jamak. Selama 3 hari di Bandung boleh sholat jamak. Karena selama 3 hari itu kita musafir. Nah ketika kita niat, enak nih di Bandung, seminggu aja dah. Maka berubah statusnya, yang asalnya musafir berubah menjadi mukim. Maka nggak boleh lagi tuh sholat jamak. Jadi bukan hanya di perjalanan doang nih, boleh sholat jamak di perjalanan. Kalau udah sampai kalau udah sampai tujuan di Bandung, nggak boleh lagi sholat jamak. Bukan kayak gitu, bukan. Selama kita niat nggak lebih dari 5 hari di Bandung, maka kita walaupun kita santai, bukan di perjalanan, kita santai-santai, rahat-rahat misalkan di hotel ya, maka itu disebut musafir. Maka boleh selama 5 hari itu kita sholat jamak. Nah itu adalah sholat jamak takhir. Nah kalau seandainya qashar, tinggal tambahin. Tadi kan ya, usolli fardhu zuhri qashran. Maka berubah. Yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Zuhur tinggal tambahin usolli fardhu zuhri qashran.